Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 32. Demikianlah, mulai saat itu, Tianxin bertapa di dalam gua di puncak, menerima petunjuk dari kakek tanpa nama yang kurus kering itu. Bersamadi dengan tekunnya, mencurahkan segenap perhatian, ditujukan kepada bayangan seorang kakek yang sepatutnya menjadi Bu Beng Hu Chou, dan bibirnya terus sampai ke hatinya, membisikkan mantra terus-menerus, diulang-ulang. Mantra adalah pengulangan kata-kata yang dianggap suci atau yang dianggap mengandung arti yang mendalam. Dan suara yang diulang-ulang ini memang mengandung pengaruh yang amat hebat bagi batin manusia. Setiap orang dapat membuktikannya sendiri. Pengulangan suara yang terus-menerus, apalagi pengulangan kata-kata yang dianggap suci, mendatangkan pengaruh yang amat hebat, yang dapat membius dan melumpuhkan batin, membuat batin menjadi hening, dan mempunyai daya kekuatan yang menyihir diri sendiri. Dalam keadaan hening seperti ini, seluruh perhatian Tianxin diarahkan kepada bayangan seorang kakek yang diharap-harapkan. Seperti yang pernah dialami oleh mendiang ayahnya, Cheng Han Hou, 20 tahun yang lalu, kini Tianxin juga dapat bertemu dengan seorang kakek yang dianggapnya sebagai Bu Beng Hu Chou, yang memberi petunjuk kepadanya dalam mempelajari ilmu-ilmu Hok Leong Xinjiang dan Hok Te Sin Kun, juga samadi dengan jungkir balik. Selama 6 bulan Tianxin menggembleng diri di dalam guha itu, bukan hanya menyempurnakan latihannya atas ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya, akan tetapi juga melatih diri dengan ilmu-ilmu yang pernah dilihatnya dari pengalamannya ketika melawan Paksan Kui dan Si Tianong. Di samping ini, dia pun menerima petunjuk dalam menghimpun kekuatan sihir oleh kakek penghuni gua itu yang merasa suka kepada Tianxin yang pandai mengambil hati. 6 bulan lewat dengan amat cepatnya dan pada suatu pagi, Tianxin berpamit dari kakek pertapa yang tidak dikenal namanya itu, meninggalkan guha turun dari puncak. Akan tetapi, kalau orang melihatnya 6 bulan yang lalu dan membandingkannya dengan keadaannya pada pagi hari ini, orang itu tentu akan terheran-heran. Tianxin yang menuruni puncak di pagi hari ini sungguh jauh berbeda dengan Tianxin 6 bulan yang lalu. Memang dia masih tampan sekali, masih rapi pakaiannya, masih gagah sikapnya. Akan tetapi ada perbedaan pada pandang matanya yang mencorong itu, ada sesuatu yang menyeramkan dan aneh pada pandang matanya dan ada sesuatu yang berbeda pada mulutnya yang selalu tersenyum, karena senyumnya itu bukan senyum yang hangat, melainkan senyum dingin, senyum seperti orang memandang rendah atau mengejek. Gerak-geriknya lebih halus daripada 6 bulan yang lalu, sikapnya lebih tenang dan matang, kini penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Dan ketika dia menuruni puncak itu, larinya cepat seperti terbang saja. Tujuan pertama adalah mengunjungi neneknya, yaitu Sang Ratu Hamila, ibu kandung dari ayahnya. Paman dari ayahnya, yaitu yang kini menjadi Raja-Raja Agahai, adalah seorang yang bertanggung jawab atas kematian ayah bundanya. Raja Agahai adalah seorang di antara musuh-musuh besarnya yang harus dibalasnya lebih dulu. Maka, tanpa ragu-ragu lagi berangkatlah Tianxin menuju ke daerah di sebelah utara tembok besar itu. Dia tidak mau melewati lembah naga, melainkan mengambil jalan memutar dari barat, melalui provinsi Tibet, Qinghai dan Kansu. Daerah yang amat luas, melalui banyak padang pasir dan pegunungan, hutan-hutan lebat. Perjalanan yang amat jauh dan sukar, namun ditempuhnya dengan seenaknya saja. Dimanapun dia berada, setiap kali bertemu dengan penjahat-penjahat yang melakukan perbuatan jahat, Tianxin tidak pernah tinggal diam. Dia tentu turun tangan dan memberi hajaran yang amat keras, bahkan amat kejam kepada para penjahat. Dia menyiksa, membikin cacat, membunuh secara yang amat kejam dan mengerikan kepada penjahat-penjahat yang ditemukannya dalam perjalanannya. Karena itu, maka sebentar saja namanya menjadi amat terkenal sekali dan mulai muncullah julukan pendekar sadis. Dan Tianxin memang pantas disebut pendekar sadis. Di luarnya, dia kelihatan sebagai seorang pelajar yang halus dan sopan santun, juga ramah tamah gerak-gerik dan tutur sapanya, amat tampan wajahnya. Juga suara suling yang ditiupnya amat halus dan merdu, mudah menggugurkan hati gadis yang manapun juga. Akan tetapi, kalau dia sudah turun tangan terhadap penjahat, celakalah penjahat itu, karena penjahat itu akan mengalami malapetaka mengerikan, kalau tidak mati, setidaknya tentu cacat dan tersiksa hebat. Pada suatu hari, tibalah Tianxin di kota Xining, yaitu kota besar di provinsi Qinghai, setelah sepekan lamanya dia berpesiar di telaga Qinghai atau yang juga disebut telaga Kokonor yang amat luas dan indah.
Di telaga itu, ketika dia pesiar sepekan lamanya, dia pun menghajar banyak penjahat sehingga namanya menjadi semakin terkenal. Bahkan ketika dia melanjutkan perjalanan ke Sining, berita tentang nama pendekar sadis sudah mendahuluinya dan para penjahat dan bahkan para orang Kang Ou di daerah Sining sudah mendengarnya belaka dan nama itu sudah menimbulkan kegemparan. Pendekar yang halus dan sopan santun, juga ramah tamah gerak-gerik dan tutur sapanya, amat tampan wajahnya. Juga suara suling yang ditiupnya amat halus dan merdu, mudah menggugurkan hati gadis yang manapun juga. Akan tetapi, kalau dia sudah turun tangan terhadap penjahat, celakalah penjahat itu, karena penjahat itu akan mengalami malapetaka mengerikan, kalau tidak mati, setidaknya tentu cacat dan tersiksa hebat. Dalam usahanya menentang para penjahat, memang Tianxin tidak mau berlaku setengah-setengah, juga dia tidak perlu menyembunyikan diri, sungguh pun dia jarang mau memperkenalkan nama aslinya. Pada pagi hari itu, setelah memperoleh sebuah kamar di rumah penginapan di kota Sining, Tianxin lalu keluar berjalan-jalan. Seorang pemuda tampan seperti seorang siucai yang lemah lembut dan sopan. Takkan ada yang mengira bahwa pemuda tampan ini adalah si pendekar sadis yang namanya membuat semua penjahat panas dingin dan juga merah mukanya saking marah dan dendamnya. Ketika dia berjalan melalui di sebuah gedung pokokan, bandar judi, di mana diadakan perjudian, ada sesuatu yang menarik hatinya dan membuatnya menahan langkahnya, kini melangkah perlahan-lahan dan memandang penuh perhatian. Biasanya, Tianxin tidak pernah mempedulikan rumah-rumah perjudian seperti itu. Dia tahu bahwa bandar-bandar judi adalah orang-orang yang suka bermain curang, menipu uang para penjudi. Akan tetapi dia tidak peduli karena kalau ada orang menjadi korban judi yang curang, maka hal itu adalah kesalahan si orang itu sendiri. Sekarang, dia tertarik karena melihat seorang kakek yang mukanya pucat dan wajahnya membayangkan kegelisahan besar, setengah memaksa dan menarik-narik lengan seorang gadis cilik memasuki pokokan itu. Gadis itu usianya paling banyak 15 tahun, berwajah manis akan tetapi kelihatan ketakutan dan agaknya hendak menolak diajak masuk. Akan tetapi kakek itu membujuk dan membentaknya, dan dari percakapan mereka, Tianxin dapat mendengar bahwa kakek itu adalah ayah dari si dara remaja. Hatinya tertarik sekali dan mencium sesuatu yang tidak wajar. Maka, setelah dua orang itu memasuki rumah perjudian, dia pun lalu menyelinap di belakang rumah besar itu dan di lain saat dia sudah meloncat melampaui pagar tembok di belakang rumah judi, lalu menyelinap ke dalam dengan kecepatan seperti bayangan setan saja. "Ayah, aku takut." Dara remaja itu berbisik ketika ia diajak ayahnya memasuki rumah perjudian itu. "Hus, tidak apa-apa, jangan takut." "Ayah, aku takut, biar aku pulang saja." "Ah, di sana banyak orang, semua laki-laki." "Siapa bilang? Ada juga wanitanya yang main judi." Anakku, apakah engkau tidak mau menolong ayahmu? Kalau engkau tidak menolongku, tentu aku celaka dan masuk penjara." Dibujuk oleh ayahnya, anak perempuan itu memberanikan diri dan membiarkan dirinya digandeng ayahnya memasuki rumah di samping bukan ruangan besar di mana berkumpul banyak orang yang sedang asyik berjudi sehingga tidak ada yang memperhatikan masuknya kakek dengan anak perempuan itu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki muda yang kurus dan mukanya seperti tikus, matanya juling. Dia tersenyum melihat kakek itu dan menegur. Engkau sudah kembali, Apiang. Dan inikah anakmu?" Senyumnya menyeringai dan matanya makin menjuling. "Benar, di mana Cukong?" tanya Apiang kepada seorang tukang pukul rumah judi itu. "Terus saja, dia sudah menanti di dalam kamarnya," kata si juling menyeringai. Kakek yang bernama Apiang itu lalu menarik tangan anaknya diajak ke belakang dan tak lama kemudian dia sudah mengetuk pintu sebuah kamar. Di depan kamar terdapat dua orang yang sedang duduk berjaga-jaga dan tidak peduli ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah Apiang bersama seorang anak perempuan yang kelihatan ketakutan. "Siapa di luar?" terdengar suara berat di dalam kamar. Saya Apiang." Kakek itu menjawab. Sudah habis-habisan mencariku, ada apa?" tanya suara itu tanpa menyuruhnya masuk atau membuka pintu. "Saya datang, mengantar anak perempuan saya." Hening sejenak. Lalu terdengar suara itu berseru kepada seorang di antara dua penjaga itu. "Asiong, bagaimana anaknya itu? Cukup berhargakah?" Seorang di antara dua penjaga itu memandang kepada gadis itu, lalu menjawab. "Lumayan juga, Loya. Masih muda sekali."
Bagus. Masuklah, Apiang, kamarku tidak dikunci. Terdengar suara itu. Sambil menarik tangan putrinya, Apiang mendorong daun pintu dan mereka memasuki sebuah kamar yang besar dan mewah, kamar yang berbau asap tembakau karena hartawan pemilik rumah judi itu sedang menghisap huncue, pipa tembakau, yang mengeluarkan asap tebal. Dia seorang pria berusia kurang lebih 40 tahun, bajunya yang tebal dan indah itu terbuka kancingnya karena agak panas di dalam kamar itu sehingga nampak kulit dadanya yang berbulu. Sepasang matanya lebar dan berkilauan, apalagi ketika dia memandang kepada gadis itu. Apiang, berapa banyak hutangmu kepada bandar? Laki-laki itu bertanya, akan tetapi matanya terus menatap gadis itu dengan penuh perhatian. 45 tail, Loya. Dan engkau hendak gadaikan anakmu ini untuk berapa banyak dan untuk berapa hari? Saya sudah memberitahu pembantu Loya, saya butuh 60 tail, dipotong hutang dan sisanya saya hendak pakai untuk mencoba peruntungan saya lagi, dan biarlah anak saya bekerja sebagai pelayan di sini selama 1 bulan. Sebulan? Dan anakmu sudah mau? Kakek Apiang menoleh kepada anaknya yang menunduk. Kui Chin, kau dengar sudah, kau tolonglah ayahmu, kau hanya bekerja di sini 1 bulan lalu ku jemput pulang, nak. Kau dengarlah dan taati semua perintah Loya ini, maukah engkau menolongku, nak? Kalau tidak, tentu ayahmu akan masuk penjara. Kui Chin, gadis itu, mengangguk. Tentu saja ia mau menolong ayahnya. Kalau cuma bekerja sebagai pelayan, apalagi hanya 1 bulan, tentu saja ia sanggup. Sejak kecil ia sudah biasa bekerja keras. Baiklah, ayah, asal sebulan kemudian ayah menjemputku di sini. Nah, anak saya sudah mau, Loya. Ia anak yang berbakti dan baik. Bagus, jadi aku harus menambah 15 tail. Nih, terimalah. Majikan rumah judi itu lalu menyerahkan sejumlah uang yang diterima dengan jari-jari menggigil oleh kakek Apiang. Tapi, anakmu tentu sudah tahu bahwa bekerja di sini. Ia harus mentaati semua perintahku. Ia tidak boleh membantah dan harus melakukan segala pekerjaan yang kuperintahkan. Mengerti? Mengerti, Loya, mengerti. Engkau akan taat, bukan, Kui Chin? Baiklah, ayah. Aku akan bekerja keras di sini. Nah, pergilah, dan mudah-mudahan rezekimu baik sekali ini dan bisa menang, Apiang, kata majikan itu. Apiang lalu menepuk pundak putrinya beberapa kali dan pergilah dia keluar dari dalam kamar itu. Daun pintu ditutupkan lagi dari luar oleh para penjaga dan Apiang yang sudah gila judi itu tidak membawa sisa uang itu pulang, melainkan langsung saja memasuki ruangan lebar di mana terkumpul banyak orang yang sedang berjudi itu. Semenjak zaman purba sampai sekarang, perjudian merupakan semacam penyakit yang amat berbahaya bagi manusia. Ada pula yang menganggap perjudian sebagai permainan, sebagai kesenangan atau iseng-iseng saja yang sama sekali tidak membahayakan. Akan tetapi, segala macam kesenangan yang dapat menyesatkan manusia selalu dimulai dengan iseng-iseng. Dari iseng-iseng ini lalu lambat laun menjadi kebiasaan yang tak mudah dilepaskan. Oleh karena dalam kesenangan berjudi ini terdapat permainan dengan harapan-harapan sendiri, dan ada hubungannya dengan keuntungan berupa uang secara langsung, maka besar sekali pengaruh dan kekuatannya untuk membuat orang menjadi mabok dan lupa segala. Perjudian merupakan permainan dari pengumbaran nafsu manusia yang paling besar, yaitu nafsu tamak ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang kalah berjudi selalu akan berusaha untuk mengejar kekalahannya itu dengan bayangan-bayangan kemenangan sebesarnya sehingga kekalahannya dapat diraihnya kembali. Orang yang sedang menang berjudi selalu akan berusaha untuk menambah kemenangannya itu sebanyak mungkin. Dan di dalam perjudian ini, ketamakan dan kebesaran si aku dikembangbiakan menjadi amat luas. Di antara teman baik, saling membayar makanan dalam jumlah agak besar pun akan dilakukan dengan senang hati dan rela. Namun di dalam perjudian, biarpun jumlah sedikit saja sudah cukup untuk membuat dua orang teman baik itu menjadi cekcok dan bentrok, tidak mau saling mengalah. Judi memupuk iri hati dan kekejaman, memperkuat dan memperbesar si aku, memupuk nafsu ingin menang sendiri. Betapa banyaknya sudah contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat, keluarga-keluarga yang berantakan karena kepala keluarganya kegilaan judi. Orang-orang yang tadinya hidup jujur dan setia, dapat berubah menjadi curang dan jahat setelah dia menjadi penjudi, tentu saja kalau dia sudah menjadi korban dan menderita kalah terus-menerus. Apiang adalah seorang duda yang hanya mempunyai seorang anak, yaitu Kui Chin.
Dia dan anaknya berdagang kecil-kecilan di pasar dan kehidupan mereka sebenarnya sudah dapat dibilang cukup, bahkan hasil perdagangan kecil-kecilan itu lebih untuk dimakan dan dipakai. Akan tetapi, celaka sekali, api yang terpikat oleh perjudian dan beberapa bulan kemudian, dia telah menjadi setan judi yang malas untuk bekerja lagi. Kui Chin berusaha sedapat mungkin untuk mengingatkan ayahnya dan mengurus pekerjaan mereka. Akan tetapi, kekalahan demi kekalahan menimpa diri Apiang dan akhirnya, semua dagangannya habis di meja judi tanpa dia dapat berbelanja lagi. Perdagangan itu terhenti dan kini perabot-perabot rumah mulai tanggal satu demi satu, sampai akhirnya rumah pun digadaikan. Mula-mula dimulai dengan kemenangan-kemenangan kecil bagi Apiang. Dan memang demikianlah biasanya racun mulai menguasai manusia dalam perjudian. Kemenangan merupakan pancingan beracun. Setelah merasakan enaknya kemenangan, merasakan masuknya uang mudah, orang menjadi malas untuk bekerja, karena bekerja memeras keringat, hasilnya tidak seberapa, sedangkan menang berjudi, sambil bersenang-senang memperoleh uang yang amat mudah. Setelah makin lama makin besar kekalahannya, makin besar pula nafsu menguasai diri Apiang untuk memperoleh kembali segala apa yang telah hilang itu, yang telah kalah. Apapun juga akan dilakukan untuk memperoleh modal berjudi lagi. Karena dia selalu membayangkan dalam setiap awal perjudian bahwa sekali itu dia akan menang besar. Namun berkali-kali hasilnya merupakan kebalikan. Dia kalah terus. Sampai akhirnya dia terlibat hutang dengan bandar judi dan bingung ketika ditagih oleh tukang pukulnya karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau sudah tidak punya apa-apa kenapa berani berjudi terus dan berani hutang? Demikian tukang pukul mengancamnya. Kalau engkau tidak mampu mengembalikan hutangmu yang 45 tael itu, engkau akan dipukuli setengah mati, kemudian dilaporkan dan dijebloskan dalam penjara. Tukang pukul itu tidak segera menyiksanya karena mengingat Apiang merupakan seorang langganan lama dari rumah perjudian itu. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, semua sudah kujual, bahkan rumahku yang kosong sudah kugadaikan. Apiang meratap. Engkau bisa pinjam dulu dari seseorang keluargamu. Aku tidak mempunyai keluarga. Mustahil orang tidak mempunyai keluarga. Aku hanya hidup berdua dengan seorang anak perempuanku, kasihanilah aku, berilah kesempatan. Seorang anak perempuan? Berapa usianya? Tiba-tiba tukang pukul itu tertarik. 14-15 tahun. Bagus, engkau dapat menggadaikan anakmu itu kepada cukong kita, kata si tukang pukul mata juling itu. Sepasang mata api yang terbelalak. Apa? Menggadaikan anak perempuanku? Jangan bicara sembarangan engkau. Siapa bicara sembarangan? Engkau bisa menggadaikannya untuk selama 1 bulan, atau menyewakan selama sebulan kepada majikan perjudian, dan engkau bisa mendapatkan sedikit modal untuk berjudi. Apa maksudmu? Mudah saja. Engkau menyewakan anakmu itu agar, bekerja melayani majikan, dan engkau akan memperoleh uang dari majikan. Melayani majikan? Menjadi pelayan? Benarkah? Apakah Loya mau menerima sebagai pelayan untuk selama 1 bulan? Berapa dia mau memberikan untuk itu? Berapa kau butuh? Kat di dalam kamar. Hutangku 45, kalau dia mau menambah 15 lagi untuk modal judi, biarlah anakku bekerja sebulan di sini, anakku tentu mau menolongku, dia anak baik. Kalau begitu, bawalah besok pagi-pagi anakmu itu ke sini menemui Loya, aku akan melaporkannya. Dan kalau berhasil, jangan lupa padaku, Apiang. Demikianlah awal mulanya mengapa Apiang mengajak anak perempuannya pergi menemui majikan rumah perjudian itu. Semalam dia membujuk anaknya dan akhirnya Kui Chin mau juga untuk menolong ayahnya. Apiang bukanlah seorang anak kecil. Dia sudah dapat menduga apa yang tersembunyi di balik semua itu. Akan tetapi dasar hati ayah ini sudah kecanduan judi, dan di dunia ini tidak ada apa-apa lagi yang penting kecuali berjudi mengejar kekalahannya, maka dia pun tidak begitu peduli. Bahkan ada timbul pikiran bahwa kalau anak perempuannya disuka oleh majikan rumah judi itu, tentu dia akan enak. Siapa tahu dia malah akan diangkat menjadi kuasa rumah perjudian itu. Memang mengerikan sekali akibat seorang yang gila judi. Dan hal ini bukan dongeng belaka. Bahkan banyak sudah terjadi orang rela menjual istrinya, anaknya dan siapa saja. Mau mempergunakan uang siapa saja, untuk berjudi. Banyak pula yang berusaha mengelak, berusaha melepaskan kebiasaan berjudi, namun tidak dapat.
Timbul pertanyaan besar dalam benak para penjudi yang sudah melihat akan bahayanya perjudian dan ingin melepaskannya namun tidak mampu, yaitu, bagaimanakah caranya agar terbebas dari penyakit judi ini. Hendaknya diketahui benar bahwa kegemaran berjudi bukan datang dari luar, melainkan dari diri sendiri, dari dalam batin. Timbul karena adanya harapan dan keinginan untuk menangkan banyak uang, untuk memperoleh uang secara mudah, untuk dapat memperoleh kembali kekalahan-kekalahan yang lalu. Judi hari ini adalah kelanjutan dari judi kemarin dan yang lalu. Sekali batin telah waspada dan sadar, maka batin akan dapat membikin putus tali lingkaran setan itu. Melepaskan ingatan akan kalah dan menang. Kalau terdapat pikiran bahwa akan berjudi sekali lagi saja lalu berhenti, maka dia tidak akan dapat berhenti. Begitu melihat kepalsuannya lalu berhenti. Sampai di situ, sekarang juga, saat ini juga, dan tidak mengingatnya lagi, atau menatapnya, mengamati diri sendiri penuh kewaspadaan, maka kebiasaan itu pun akan terhentilah. Bukan melarikan diri dari kebiasaan. Melarikan diri percuma saja karena kebiasaan itu dapat dilakukan dimanapun juga. Yang penting, terbebas dari kebiasaan ini, dengan jalan menghadapinya dengan penuh kewaspadaan, mengamatinya sehingga nampak seluruhnya, latar belakangnya, sebab-sebabnya. Kui Chin adalah seorang anak perempuan yang baru berusia hampir 15 tahun. Ia masih terlalu murni dan polos, tidak tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang amat kotor dan jahat, yang pandai menyembunyikan segala kekotorannya ditopengi kebersihan. Ia mengira bahwa tuan yang berada di dalam kamar ini telah menolong ayahnya, dan ia pun siap untuk melakukan pekerjaan betapa berat pun untuk membalas budi. "Siapa namamu?" terdengar pria itu bertanya. Kui Chin sejak tadi berdiri sambil menunduk, dan kini ia memberanikan diri menjawab lirih. "Nama saya Kui Chin, Loya. Coba angkat mukamu dan pandang aku." Kui Chin merasa malu-malu dan takut. Lebih baik dia disuruh bekerja berat daripada menerima perintah ini. Akan tetapi ia pun segera mengangkat mukanya memandang wajah yang bermata tajam itu. Wajah seorang pria yang kelihatan galak, dengan kumis melintang dan mulut tersenyum menyeringai, dan sepasang mata liar seperti menelanjanginya. "Kesinilah kau, Kui Chin." Gadis itu melangkah maju, kedua kakinya agak gemetar. Entah mengapa, ia seperti mendapat firasat buruk, seolah-olah merasa ada bahaya mengancamnya. Setelah tiba dalam jarak 2 meter dari orang yang duduk di atas pembaringan itu, ia berhenti dan menunduk. "Majulah mendekat." Di sini saja, Loya." Baru diperintah mendekat saja sudah hendak membantah, ya? Apalagi kalau disuruh melakukan pekerjaan berat?" Orang itu membentak. Kui Chin terkejut dan seperti didorong dari belakang, ia pun melangkah maju beberapa tindak sampai ia berdiri dekat di depan laki-laki itu. "Engkau manis," kata orang itu sambil menyentuh dagunya. "Ah, Loya." Kui Chin berkata dengan suara gemetar. "Sayang pakaianmu agak kotor." "Kui Chin, kau buka dan tanggalkan semua pakaianmu itu." Darah itu terbelalak dan mukanya berubah merah. Lalu ia mundur dan menggeleng-geleng kepalanya. "Tidak. Tidak mau." Orang itu melepaskan huncuenya dari mulutnya dan menggoyang-goyang huncue sambil tersenyum. Ingat engkau harus mentaati semua perintahku. Ingatkah engkau janjimu tadi?" Tapi, saya akan mentaati semua perintah untuk bekerja. Pekerjaan apapun akan saya lakukan, bukan ini. Taat tetap taat, dan ini pun pekerjaan namanya. Hayo tanggalkan semua pakaianmu, ini perintah pertama." "Tidak. Tidak." Apakah engkau lebih suka melihat aku memaksamu dengan kekerasan? Ingat, engkau sudah disewakan selama sebulan. Selama 1 bulan engkau adalah milikku dan engkau harus mentaati apapun yang kuperintahkan. Tahu? Hayo ke sini dan tanggalkan seluruh pakaianmu." "Tidak." "Oh, ayah." Kui Chin lalu melarikan diri menuju ke pintu. Akan tetapi baru saja pintu terbuka, tukang pukul tinggi besar sudah menghadangnya dan Kui Chin didorong kembali ke dalam kamar. Pintu lalu ditutup dan tukang pukul itu berdiri di situ dengan sikap mengancam. "Tutup pintunya dan jaga di luar." "Anak ini minta main kucing-kucingan," kata si majikan sambil tertawa dan meletakkan huncuenya di atas meja. Kemudian sambil tertawa dia maju mencoba untuk menangkap Kui Chin. Gadis ini menjerit dan mengelak, lalu berlari ke sana-sini dalam kamar itu.
Agaknya hal ini menambah kegembiraan dan gairah majikan itu, karena permainan seperti itu sudah sering dilakukannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia senang mengejar-ngejar sampai akhirnya, karena kamar itu tidak terlalu luas, gadis itu akan dapat ditangkapnya juga dan dia sendiri yang membuka pakaiannya satu demi satu. Menghadapi perlawanan seperti ini menambah gairahnya. Kui Chin menjadi pucat mukanya dan ia berusaha lari terus dan mengelak dari tubrukan-tubrukan itu, membuat pengejarnya semakin gembira. Jeritan-jeritannya, teriakannya memanggil ayahnya tidak terdengar oleh telinga ayahnya yang sedang menghadapi meja judi dan ruangan itu pun sudah cukup bising dengan suara orang. Hanya dua orang penjaga di luar pintu itu saja yang mendengar jeritan-jeritan kecil itu, seolah-olah suara yang sudah sering mereka dengar itu merupakan pendengaran yang mengasyikkan dan menggembirakan pula. Biasanya, tidak akan lama gadis yang dikejar-kejar majikan mereka itu akan mampu mengelak terus. Mereka itu yang berdiri di luar pintu tentu akan segera mendengar gadis itu menjerit, mendengar suara kain dirobek-robek, dan dilanjutkan dengan pendengaran suara gadis itu merintih-rintih dan menangis, dan suara-suara lain yang cukup menimbulkan gairah mereka. Akan tetapi, kini jeritan-jeritan itu tiba-tiba berhenti dan mereka mengira bahwa gadis itu telah terpegang, seperti seekor tikus yang tadinya dikejar-kejar kini telah diterkam kucing yang mengejarnya. Mereka menanti, tentu akan terdengar kain robek-robek, akan tetapi, tidak terdengar hal itu, malah kini terdengar suara majikan mereka mengeluarkan jerit mengerikan. Dua orang tukang pukul itu terkejut sekali, mata mereka terbelalak. Di dalam kamar itu telah berdiri seorang pemuda tampan yang berpakaian seperti seorang siucai, pakaiannya indah dan rapi, rambutnya ditutup sebuah topi pelajar yang indah, dan tangan kirinya memegang sebatang kipas yang dipakainya mengipasi tubuhnya, dan mulutnya tersenyum. Ketika mereka mengerling, gadis itu meringkuk di sudut kamar seperti seekor kelinci ketakutan, pakaiannya masih utuh akan tetapi tubuhnya menggigil ketakutan, sedangkan majikan mereka itu meringkuk di atas pembaringan dalam keadaan ketakutan pula. Agaknya tadi telah dilemparkan ke atas pembaringan karena orang itu meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang menjendol di bagian dahinya. Melihat dua orang tukang pukulnya masuk, majikan pokoan itu memperoleh kembali keberaniannya. Dia tadi terkejut bukan main karena pada saat dengan hati girang dia berhasil menangkap Kui Chin, merangkulnya dan mencengkeramnya seperti seekor kucing menerkam tikus, siap untuk mencabik-cabik pakaiannya, tiba-tiba muncul pemuda itu. Muncul seperti iblis karena tidak tahu dari mana masuknya. Melihat pemuda itu seorang siucai lemah, dia berusaha memukul, akan tetapi sekali tampar saja, dia seperti disambar geledek dan tubuhnya terlempar ke atas pembaringan, kepalanya terbentur dinding dan kepalanya menjadi pening. Dia terkejut, kesakitan dan ketakutan, akan tetapi begitu melihat dua orang penjaganya masuk, dia berseru. "Tangkap penjahat ini! Bunuh dia!" Dua orang penjaga itu sudah mencabut golok masing-masing dan menubruk dari kanan-kiri, mengirim bacokan dan tusukan yang dahsyat ke arah pemuda itu. Mereka adalah penjaga-penjaga pilihan yang pada pagi hari itu bertugas jaga di depan kamar majikan mereka, dan pemuda ini dapat memasuki kamar tanpa mereka ketahui. Hal ini saja sudah membuat mereka penasaran dan marah, maka begitu menerima perintah, mereka hendak merobohkan pemuda itu dengan sekali serang. Akan tetapi, entah bagaimana mereka sendiri pun tidak mengerti, tiba-tiba saja mereka merasa kedua kaki mereka lumpuh dan tak dapat dihindarkan lagi keduanya roboh terguling. Tukang-tukang pukul memiliki tangan yang amat kejam. Pemuda itu mencokel dengan kakinya dan sebatang golok yang tadi terlepas dari tangan tukang pukul melayang ke atas, disambarnya dengan tangan kanan, kemudian nampak sinar berkilat beberapa kali disusul teriakan-teriakan mengerikan dari dua tukang pukul itu. Darah bercucuran membasahi lantai. Kui Chin dan majikan rumah judi itu memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat ketika melihat betapa dua orang tukang pukul itu mengaduh-aduh dan bergulingan di atas lantai, mandi darah mereka sendiri yang bercucuran dari kedua lengan mereka yang sudah buntung karena tangan mereka sudah terpisah dari lengan. Pemuda itu telah membuntungi kedua tangan dua orang tukang pukul itu. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, menghadapi majikan rumah judi sambil tersenyum, dan anehnya, golok yang membuntungi 4 buah tangan tadi sama sekali tidak bernoda darah. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya gerakan golok itu, demikian cepatnya membuntungi pergelangan tangan. Dan terdengar ucapannya yang halus dan seperti orang bersajak. Memetik buah daripada kejahatannya sendiri, itu sudah adil namanya. Engkau ini cukong mata keranjang,
Entah sudah berapa banyak gadis tak berdosa yang kau perkosa di tempat terkutuk ini. Dan dengan langkah perlahan pemuda itu menghampiri majikan itu yang menjadi ketakutan dan berlutut menyembah-nyembah di atas pembaringan. Tai Hiap, ampunkan saya, engkau boleh mengambil berapapun banyak uangku, tapi jangan membunuhku. Dan seorang di antara dua tukang pukul yang tadi merintih-rintih itu tiba-tiba berseru dengan suara penuh ketakutan. Pendekar! Pendekar sadis! Mendengar ini, majikan itu menjadi semakin ngeri ketakutan. Celaka, mati aku. Tubuhnya menggigil, celananya mendadak menjadi basah. Memang orang yang ketakutan setengah mati dapat saja terkencing seketika. Dia sudah sering mendengar tentang nama yang baru saja muncul di dunia Kang Ou ini, sebagai nama seorang pendekar pembasmi kejahatan yang amat kejam. Dan tadi dia sudah melihat betapa orang ini membuntungi kedua tangan dua orang tukang pukulnya begitu saja, dengan darah dingin. Ampunkan. Dia meratap. Akan tetapi Tianxin, pemuda itu, hanya tersenyum. Betapa seringnya engkau sendiri mendengarkan ratapan minta ampun dari gadis-gadis yang kau perkosa, dan pernahkah engkau mengampunkan mereka? Engkau malah semakin bergairah dan semakin senang kalau mereka itu minta-minta ampun, menangis dan meronta-ronta, bukan? Nah, hukumanmu harus kau terima. Golok itu menyambar, didahului tamparan tangan kiri yang mengenai pundak majikan rumah judi itu. Tubuh majikan itu terjengkang, golok itu menyambar dan majikan itu menjerit, tubuhnya berkelojotan di atas pembaringan, dari celananya di antara kedua pahanya bercucuran darah karena alat kelaminnya telah disambar golok dan buntung. Tentu saja kecil sekali harapan hidup lagi bagi orang ini. Kau keluarlah dari sini dan pulanglah, kata Tianxin kepada gadis itu yang masih menggigil ketakutan dan karena dua orang tukang pukul dan majikannya itu kini menjerit-jerit, dengan tenang Tianxin melemparkan golok ke atas tanah dan keluar dari dalam kamar, tidak mempedulikan lagi gadis cilik itu dan dengan sikap tenang-tenang saja dia melangkah menuju ke ruangan judi. Sebelum tiba di ruangan itu, dia sudah disambut oleh 5 orang tukang pukul yang mendengar jeritan-jeritan tadi. Melihat seorang pemuda asing keluar dari dalam kamar, 5 orang itu menjadi curiga dan membentak. Siapa engkau? Apa yang terjadi? Dan seorang di antara mereka telah lari ke dalam kamar di mana dia melihat majikannya berkelojotan dan 2 orang rekannya merintih-rintih. Dan gadis cilik itu sudah menyelinap pergi. Maka dia pun berteriak-teriak dan lari kembali sambil mencabut senjata. Loya telah dibunuh orang dan 2 orang teman kita dilukai, teriaknya. Setiap perbuatan jahat akan berakibat dan akibatnya akan menimpa diri sendiri. Mereka telah menerima hukuman dari perbuatan mereka sendiri, kata Tianxin dengan suara lembut dan bibir masih tersenyum. Apakah kalian berlima ini juga tukang-tukang pukul? Bunuh penjahat ini, teriak seorang di antara mereka dan 5 orang tukang pukul itu sudah mencabut golok masing-masing dan serentak mereka menyerang Tianxin. Pemuda ini tentu saja memandang rendah kepada segala tukang pukul kasar seperti itu. Dengan tenang-tenang saja dia mengelak ke kanan-kiri sehingga golok-golok itu menyambar-nyambar merupakan sinar-sinar menyilaukan, akan tetapi di lain saat terdengar teriakan susul menyusul dan 5 orang tukang pukul itu pun sudah roboh semua. Dan, sebelum mereka sempat bangun berdiri, Tianxin sudah menyambar sebatang golok dan seperti tadi, dia menggerakkan goloknya membuntungi semua tangan mereka. Keadaan sungguh menyeramkan. Tangan-tangan yang buntung berserakan di tempat itu dan lantai banjir darah yang bercucuran dari lengan-lengan buntung itu. 5 orang tadi merintih-rintih dan kembali ada yang sadar bahwa mereka berhadapan dengan pendekar yang namanya baru-baru ini mereka dengar. Pendekar sadis. Pendekar sadis. Akan tetapi Tianxin tidak mempedulikan itu semua, membuang goloknya dan memasuki ruang judi. Gempar di situ. Semua perjudian berhenti dan para tamu mau penjudi ketakutan, ada yang bersembunyi di kolong meja, ada yang mepet tembok dengan tubuh gemetaran. Dan sebentar saja Tianxin sudah dikepung dan dikeroyok oleh belasan orang pegawai rumah perjudian itu. Tianxin mengamuk, merampas pedang dan dengan pedang ini dia merobohkan mereka satu demi satu, dan sengaja menghukum mereka dengan membuntungi tangan, atau hidung, atau telinga. Pendeknya tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak mengalami hukuman yang mengerikan. Dalam waktu singkat saja pertempuran pun berhenti dan yang ada hanya orang-orang yang merintih-rintih dan memegangi bagian tubuh mereka yang terluka atau buntung. Dengan pedang di tangan, Tianxin memandang ke sekeliling, lalu terdengar dia membentak halus. Mana yang bernama kakek Apiang?
Majulah ke sini. Apiang yang sejak tadi mepet di tembok dengan tubuh gemetar, kini melangkah maju dengan kedua kaki menggigil. Sejenak Tianxin memandang kakek ini, alisnya berkerut. Seorang ayah yang menjual anak sendiri untuk berjudi, sudah selayaknya kalau dibikin mampus. Akan tetapi, aku mengingat anakmu maka engkau hanya menerima hukuman agar menjadi peringatan bagimu selama hidup. Pedangnya bergerak seperti kilat dan kakek itu menjerit lalu mendekap kepalanya sebelah kiri yang sudah tidak bertelinga lagi itu. Daun telinga kirinya terlepas dan darah mengucur deras. Tianxin lalu melangkah ke meja judi, mengambil sekepal uang perak, memasukkannya ke dalam kantung uang yang terdapat di situ, menyerahkannya kepada Apiang dan berkata lagi. Bawa uang ini untuk modal bekerja, dan ajak anakmu pindah keluar kota. Awas, kalau engkau masih berani berjudi, lain kali lehermu yang kubikin buntung. Apiang tidak dapat mengeluarkan suara karena seluruh tubuhnya menggigil. Dengan tangan kanan menerima kantong uang dan tangan kiri mendekap telinga kirinya, dan dia hanya mengangguk-angguk lalu berjalan keluar. Semua orang boleh pergi, kata pula Tianxin dan para penjudi dengan penuh rasa takut lalu berlarian keluar. Tianxin mengambil beberapa potong uang emas dan perak, menyimpannya dalam bungkusannya sendiri karena dia teringat bahwa bekalnya tinggal sedikit. Kemudian dengan pedang rampasan itu dia menghancurkan semua alat judi yang berada di situ. Dia tidak mempedulikan betapa para tukang pukul tadi dengan tertatih-tatih berlarian keluar untuk memanggil pasukan penjaga keamanan. Ketika pasukan tiba di situ, pendekar sadis sudah tidak nampak lagi, sudah kembali ke dalam kamarnya di rumah penginapan dan mengasuh. Tianxin merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Sebenarnya dia tidak mau mempedulikan rumah-rumah perjudian, atau rumah-rumah pelacuran karena orang-orang yang datang berkunjung ke situ adalah orang-orang yang mencari penyakit dan tidak perlu ditolong atau dipedulikan. Akan tetapi, karena Kui Chin tadilah maka secara kebetulan saja dia mengamuk di rumah judi itu. Perbuatan Cheng Tianxin yang dijuluki orang pendekar sadis itu sungguh menggemparkan seluruh kota itu. Kota Sining mempunyai wilayah yang luas dan menjadi pusat dari golongan Liok Lim dan Kang Ou. Menjadi pusat pula dari para penjahat yang melakukan operasi di daerah Sining. Seperti terjadi di kota-kota besar lainnya, juga di Sining, semua rumah-rumah pelacuran, rumah-rumah perjudian dan tempat-tempat maksiat lainnya, semua dikuasai oleh para penjahat. Biarpun rumah-rumah judi itu mempunyai majikan masing-masing akan tetapi para hartawan ini membayar semacam pajak kepada para kepala penjahat yang berkuasa dengan mendapatkan semacam perlindungan. Dan tentu saja para kepala penjahat dan para cukong ini mempunyai hubungan rapat dengan para pejabat, karena hal seperti ini menjadi pertanda akan keadaan negara yang sedang lemah. Kalau para penjahat dan para pejabat sudah bersekutu, dapat dibayangkan bagaimana keadaan kehidupan rakyat jelata. Tidak ada lagi tempat berlindung bagi rakyat. Si pelindung berubah menjadi si penindas. Pagar makan tanaman. Satu-satunya jalan hanya tunduk kepada yang lebih kuat. Hukum rimba berlakulah. Yang punya uang mempergunakan uang untuk menyogok yang berkuasa, yang tidak punya uang mempergunakan ketaatan untuk mencari selamat. Keluh kesah ditekan dalam-dalam di dalam perut. Perbuatan Tianxin merupakan peristiwa besar. Baru sekarang ada kekuatan baru yang berani menentang mereka yang sedang berkuasa. Para penjahat mengadakan pertemuan. Mereka tahu bahwa pemuda itu adalah pendekar baru yang mulai terkenal, yaitu pendekar sadis. Dan mereka tahu pula bahwa pemuda itu memasuki Sining sebagai pelancong dan kini masih beristirahat di dalam sebuah rumah penginapan kecil di sudut kota. Kota Sining dikuasai oleh 5 orang kepala penjahat dan di antara mereka, yang dianggap sebagai saudara tua adalah jagoan yang terkenal lihai bernama Ji Beng Tat berjuluk Huitu, si golok terbang. Mendengar akan peristiwa yang terjadi Hokai Pokoan yang termasuk sumber penghasilannya, Huitu Ji Beng Tat marah sekali dan dia sudah mengumpulkan 4 orang kawan-kawannya untuk berunding. Kita serbu saja ke rumah penginapan itu. Kalau kita berlima maju bersama, tak mungkin dia dapat lolos, kata seorang di antara mereka yang bertubuh kecil dan agak bongkok, akan tetapi si kecil bongkok ini lihai sekali ilmu silatnya, terutama senjata rahasianya berupa jarum-jarum beracun. Nanti dulu, kita harus berhati-hati, kata Huitu Ji Beng Tat. Menurut berita yang kuterima dari barat, pendekar sadis ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Bahkan gerombolan Panji Tengkorak dari Ushu kabarnya telah dibasmi olehnya. Kita harus mempergunakan siasat halus, kalau gagal barulah kita mempergunakan kekerasan.
Aku mendengar bahwa pendekar sadis tidak menolak bujuk rayu wanita cantik. Bagaimana kalau kita mempergunakan si bunga buaya merah? Angguenio tentu akan dapat menundukkan hatinya. Kalau berhasil membujuk rayunya, dan memberinya minum obat bius, tentu kita akan dapat menangkapnya dengan mudah. Kata orang ketiga yang berwajah tampan dan matanya membayangkan sifat mata keranjang. Tapi, pendekar sadis lihai sekali, aku khawatir gagal. Kata orang pertama si kecil bongkok. Hahaha, jangan khawatir. Angguenio tak mungkin gagal merayu pria. Ingat saja dua orang pendekar sial limpai itu, mereka pun dengan mudah jatuh dalam rayuan Angguenio. Kalau sudah berada dalam pelukannya, pria mana yang menolak untuk menerima minuman yang dihidangkannya, kata pula si tampan. Sebaiknya kita pun harus bersiap-siap di dekatnya dan membiarkan Angguenio mencoba kelihayannya, sehingga kalau gagal, kita dapat segera turun tangan. Kata Ji Bengtat dan semua rekannya menyetujui ini. Pemilik rumah penginapan segera dihubungi dan diam-diam para tamu lain di rumah penginapan itu telah dipersilakan keluar dan tanpa diketahui oleh Tian Xin, dialah satu-satunya tamu yang berada di rumah penginapan itu. Tian Xin dapat menduga bahwa perbuatannya di pokokan itu tentu akan berakibat. Dan dia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan, kalau perlu dia akan membasmi para penjahat yang berani untuk menuntut balas. Kalau malam ini tidak terjadi sesuatu, besok dia akan melanjutkan perjalanannya ke utara, mencari neneknya. Sore itu, setelah mandi, dilayani oleh seorang pelayan yang bersikap amat hormat, pelayan itu berkata, Tai Hiap, kami semua telah mendengar akan sepak terjang Tai Hiap di pokokan itu. Kami semua merasa kagum sekali, bahkan majikan kami bermaksud untuk menjamu Tai Hiap malam ini. Ah, tidak perlulah. Aku tidak mau merepotkan orang. Jawab Tian Xin yang memang tidak suka menerima sanjungan. Dia tahu benar bahwa sanjungan jauh lebih berbahaya daripada celaan. Dengan celaan dia akan dapat melihat kekurangan dirinya sendiri dan dapat bersikap waspada. Sebaliknya, sanjungan akan membuat orang mabuk dan lupa akan kewaspadaan, membuat orang menjadi lengah. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.